Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Kak JD. Pada kesempatan ini, Kak JD akan melanjutkan materi pada pembahasan sebelumnya mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk materi kali ini adalah materi jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar pada persamaan kuadrat ini secara umum ada dua, yaitu yang pertama ada namanya akarnya real. Yang pertama ada namanya akarnya real, yang kedua ada akarnya tidak real. Nah, oke, real ini dibagi menjadi dua nih, yaitu ada yang namanya real sama, satunya lagi real berbeda. Nah, tentu dari dua jenis-jenis akar ini dia punya sifat yang berbeda. Nah, dikatakan dia akar real jika D diskriminannya dia lebih besar sama dengan 0 nih. Nah, jadi nilai diskriminannya lebih besar sama dengan 0, bisa lebih besar, bisa sama dengan. Tetapi ketika realnya sudah dibagi menjadi dua, ada real sama, maka ini khusus yang real sama, yaitu diskriminan sama dengan 0. Untuk real yang berbeda, berarti diskriminan lebih dari 0. Sementara untuk akar yang tidak real, yaitu diskriminan kurang dari 0. Nah, sebentar Kak, diskriminan itu apa sih Kak? Nah, ini saya ulas lagi ya, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC atau pembeda. Jadi diskriminan ini bisa membedakan akar-akarnya itu real apa tidak real. Oke, kita lihat beberapa penerapan gitu kan. Nah, sekarang kakak ambil di sini yaitu dari buku 1000++ pembahasan matematika gitu ya. Nah, saya ambil dari soal ujian nasional 2015. Oke, soal yang pertama, nah yang mau kakak bahas sebagai contoh. Nah, kita bahas dulu yang pertama untuk akar-akar yang real gitu kan. Nah, pada soal diketahui persamaan kuadrat yaitu px kuadrat ditambah dengan x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 2p sama dengan 0. Tentukan syarat-syarat agar persamaan itu mempunyai dua akar real. Nah, di sini pertanyaannya adalah dia punya dua akar real. Nah, kalau hanya keterangannya dua akar real, berarti kemungkinannya yaitu dia bisa sama, bisa berbeda. Loh kan kalau sama akarnya satu, iya, berarti akarnya satu tapi dia kembar gitu ya maksudnya ya. Oke, berarti syaratnya yang kita lihat di sini dia punya akar real nih. Tidak ada keterangannya berbeda gitu kan. Berarti kalau dua akar real, maka sifat yang bisa kita gunakan yaitu D lebih besar sama dengan 0 pakai sifat yang pertama. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal, ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal, maka soalnya harus kita gabung dulu. Jadi ada beberapa soal tuh yang belum digabung nih. Ini px kuadrat, ini x kuadrat, ini harus digabung dulu. Menjadi kalau nggak ada tulisannya berarti kan satu gitu kan. Maka bisa saya tuliskan P plus 1 X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 2P sama dengan 0. Nah, sudah kita jadikan satu suku. Berarti saya beri nama ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C gitu kan. Oke, dari sana langsung kita terapin. Dimana karena syaratnya tadi D lebih besar sama dengan 0, nah, maka B kuadrat min 4AC dia harus lebih besar sama dengan 0 nih. Oke, B nya kita masukkan yaitu 4 kuadrat min 4, A nya adalah P plus 1, C nya adalah 2P lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau sudah bisa kita hitung, yang kiri 4 kuadrat menjadi 16 dikurangi 4 kali P kali 2P. Jadi 4 kali P 4P kali 2P menjadi 8P kuadrat
min 4 kali 1 min 4 kali 2P jadinya min 8P lebih besar sama dengan 0. Oke, berikutnya adalah kita faktorkan nih. Nah, sebelum memfaktorkan, paling enak kita kalikan, kita bagi min 8 gitu ya, supaya A-nya jadi positif. Saya bagi dengan minus 8. Oke, akibatnya yang ini dibagi min 8 jadi P kuadrat, yang ini dibagi min 8 jadinya plus P, 16 dibagi min 8 jadinya min 2. Nah, tandanya otomatis berubah karena dibagi dengan negatif. Oke, berikutnya kita faktorkan, yaitu P plus 2, satunya lagi adalah P min 1, kurang dari 0. Berarti kesimpulannya yang ini nilai P sama dengan min 2, ini pembuat nolnya gitu kan. Ini nilai P sama dengan 1. Nah, dari dua nilai itu sekarang kita cek di mana di garis bilangan. Nah, titiknya ada 2 tadi. Min 2 dan satunya lagi adalah 1. Nah, kita cek pakai titik uji. Misal kakak ambil di sana adalah titiknya 0 di sini ya. Berarti 0 0 min 2. Berarti ini 0 0, berarti hasilnya min 2. Berarti ini negatif. Yang lainnya berarti positif positif. Yang diminta yang kurang dari, berarti yang negatif yang diambil. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya bisa dituliskan yaitu min 2 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Nah, apakah sudah selesai? Belum ternyata. Kenapa? Karena kita harus memasukkan syarat. Nah, pada persamaan kuadrat emang ada syaratnya Kak? Ada, yaitu syaratnya nilai A-nya dia tidak boleh 0. Jadi syaratnya di sini yaitu nilai A tidak boleh 0. Berarti saya tambah di sini. Nah, kesimpulannya adalah P plus 1 tidak boleh 0. Berarti P-nya tidak boleh min 1. Nah, sudah selesai. Sehingga jawabannya harus memenuhi keduanya, yaitu P-nya di antara min 2 sama 1 dan P-nya tidak boleh minus 1. Sudah selesai, itulah jawabannya. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk jenis-jenis akar yang lain nih. Nah, kita juga sama, saya ambilkan dari soal 1000++ juga. Kakak punya ambil dari ujian nasional tipenya yaitu nomor 2, saya beri nama di sini. Nah, untuk soal yang nomor 2, diketahui ada persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah dengan m min 2x kemudian ditambah dengan 9. Nah, syaratnya sama dengan 0, dia punya akar kembar. Wah, akarnya kembar. Oke, nah akar kembar itu nama lainnya berarti akarnya sama. Berarti kalau akar sama, cirinya apa di sini? Yaitu D sama dengan 0 ya. Nah, oke, yuk kita lihat seperti apa pembahasannya. Maka konsep yang pertama, kita tentukan dulu ABC-nya. Berarti karena dia sudah terkelompokkan, berarti A-nya 1, B-nya M-2, C-nya 9. Maka kita masukkan ke rumusnya. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kita ganti. Di sana adalah M min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 9 sama dengan 0. Baik, kita hitung sekarang. M min 2 kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4. Bisa ya, ini mengalihkan pelangi. Min 4 kali 1 kali 9 adalah min 36. Nilainya sama dengan 0. Kita faktorkan. Oh, kita hitung dulu nih. M kuadrat dikurangi 4M. 4 dikurangi 36 itu adalah minus 32. Kalau sudah kita faktorin, M minus 8, satunya lagi M plus 4. Oke, berarti kesimpulannya adalah M-nya sama dengan 8 atau nilai M-nya sama dengan min 4. Sudah selesai? Itulah akar-akarnya kembar, gitu kan? Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain nih. Nah, sama juga. Kakak ambil dari soal 1000++ pembahasan matematika. Nah, kita lihat soal yang ketiga.
Tadi akarnya real sudah, akarnya kembar juga sudah. Sekarang kita ambil yang ketiga, akarnya berbeda. Seperti apa soalnya? Sama, saya ambil dari adaptasi ujian nasional. Diketahui ada persamaan kuadrat x kuadrat, kemudian di sini dikurangi p min 6x ditambah dengan 9 sama dengan 0, kan? Oke, dari sana pertanyaannya dia mempunyai dua akar berbeda. Dua akar berbeda. Nah, karena akarnya berbeda, maka sifat yang kita gunakan adalah ini, D lebih besar 0. Nah, D lebih besar 0, berarti kita lihat pembahasannya. D lebih besar 0, B kuadrat min 4AC lebih besar 0. Oke, kita hitung B-nya itu adalah ini, min P min 6 gitu kan. Jadi kalau kita hitung min P ini plus 6 nih. Jadi nulisnya adalah min P ditambah 6. Karena negatif ini miliknya dua-duanya ya. Kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 9 lebih dari 0. Kita hitung ini jadinya adalah P kuadrat min 12P plus 36 dikurangi 36 lebih dari 0. Ini habis. P-nya saya faktorkan, jadinya P min 12 lebih besar 0 gitu kan. Kalau sudah, kita tentukan pembuat nolnya, maka didapatkan yang ini P sama dengan 0, yang ini P sama dengan 12. Kalau sudah buat garis bilangan, P-nya ada 2, 0 sama 12. Oke, dengan cara yang sama, kita tentukan dulu pakai titik uji ya. Misal saya ambil di sini adalah 1 nih, 1 di sini ya. Berarti 1 dikalikan 1 min 12 minus 1 kali min 11 adalah minus ya. Berarti negatif, ini positif, positif. Yang diminta yang lebih dari, berarti yang positif. Nah, sehingga jawabannya apa? Yaitu P kurang dari 0 atau nilai P lebih besar daripada 12. Sudah selesai, itulah hasilnya. Oke, kemudian contoh yang keempat. Nah, ini kita kasih contoh yang keempat gitu ya. Tadi akar real sudah, akar real sama sudah, akar real beda sudah. Nah, yang keempat akarnya tidak real. Jadi misal saya ambil sama juga dari soal 1000 plus pembahasan matematika. Diketahui ada persamaan 4x kuadrat. Kemudian di sana min P min 3x min P min 3x ditambah dengan 1. Nah, sama dengan 0. Dia syaratnya apa? Tidak punya akar real. Jadi akarnya tidak nyata di sini ya. Nah, akar tidak nyata. Nah, berarti akarnya ini dunia maya gitu ya, enggak ya? Akarnya tidak nyata itu sama saja dengan akarnya tidak real, yaitu D kurang dari 0, sehingga dengan cara yang sama, nah kita lihat dulu D-nya. Nah, D kurang dari 0 berarti bisa kakak tuliskan B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Oke, B-nya kita masukkan, yaitu ini. Nah, min P ini min plus ya jadinya ya, menjadi min P ditambah 3 kuadrat min 4, A-nya 4, C-nya 1. Kalau kita hitung jadinya adalah P kuadrat min 6P ditambah 9 dikurangi 16 kurang dari 0, jadinya P kuadrat min 6P. 9 dikurangi 16 adalah minus 7 kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi apa? P min 7, satunya lagi P plus 1 kurang dari 0. Berarti dari pembuat 0 didapatkan di sini nilai P sama dengan 7, nilai P sama dengan min 1. Kita buat garis bilangan. Oke, min 1 ini 7. Maka dengan konsep yang sama, yaitu dengan uji titik, misalkan 0 gitu kan, berarti 0, 0, min 7, berarti minus. Yang ini positif, yang ini positif.
Yang diminta yang kurang dari nih, berarti yang negatif. Berarti jawabannya adalah min 1 kurang dari B kurang dari 7. Nah, seperti itu kira-kira beberapa pembahasan untuk jenis-jenis akar ya. Ingat tadi jenis akar ada 2, yaitu akar real sama akar tidak real, di mana akar real dibagi menjadi 2, yaitu ada akar real sama real beda. Oke, demikian pembahasan kali ini. Silahkan kalian cari ya pembahasan soal-soal yang lainnya ya. Tapi intinya adalah pembahasannya di 2 ini. Nah, baik adik-adik, saya akhiri, mohon maaf kalau kakak ada salah. Tetap semangat untuk kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.